Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji unit kerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Sukri, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 25406061. Pada hari ini Kamis tanggal 9 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Darul Ulum 1 di kelas 7 dengan materi bersuci dari najis dan hadas. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah atas kesempatan. Sekarang baca doa, silahkan ketua kelas untuk doa. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini siapa yang nggak hadir? Semua. Alhamdulillah hadir semua. Untuk supaya belajarnya tenang, nyaman, apakah sekitar kita ada sampah? Alhamdulillah enggak Ada. ada. Untuk meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Juga kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
Sebelum kita mulai, saya pengen tanya, sebelum sholat, apa yang biasa kita lakukan? Berwudu. Berwudu atau toharo, bersuci. Nanti toharo itu nanti ada kalanya dengan wudu, ada kalanya dengan Tayamum. Kemudian apa saja yang bisa membuat sholat kita tidak sah? Karena pengaruh badan, pakaian, dan tempat tidak suci. Hadas najis. Hadas dan najis, baik sekali. Karena kita tahu kebersihan itu adalah bagian dari iman. Juga dalam Al-Quran disebutkan siyabaka fatohir, bersihkanlah pakaianmu. Untuk kesempatan ini saya akan paparkan gambaran sebelum kita bahas apa arti toharo. Adapun arti toharo secara istilah adalah menyucikan badan, tempat, pakaian, dan semua yang melekat di tubuh kita dari hadas dan najis yang dilakukan sesuai tata cara yang benar, bertujuan untuk syarat melakukan ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa saja jenis najis dan bagaimana cara membersihkannya? Kita tahu najis itu ada 3 macam, yaitu najis baik. Untuk sekitar kita memperjelas yang kita sampaikan tadi, kita silakan berdiri, es breaking dulu biar nggak ngantuk. Silakan berdiri, es breakingnya itu tepuk semangat. Wah, dimulai. Tepuk semangat. Silakan duduk dulu. Kenapa kalau biarkan berdiri agak lama? Tujuannya supaya nggak ngantuk. Memang sengaja. Sekarang kita bahas masalah mata ajar kita, yaitu bersuci Dari hadas dan najis. hadas dan najis. Baik, Bapak jelaskan di sini pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut juga dengan toharo. Bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, yaitu berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat. Dalam Islam, bersuci menempati kedudukan yang sangat penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat, tawaf, ini masalah haji atau tawaf nanti, diwajibkan terlebih dahulu untuk bersuci. Itu nanti baik dengan cara berwudu, tayamum, atau Mandi. Berwudu itu nanti apabila kita bisa menemukan air, karena tidak semua di dunia ini ada Air. ketika waktu masuk Sholat. Alhamdulillah kalau di Indonesia mayoritas kita daerah perairan itu untuk mencari air wudhu itu gampang. Juga nanti dengan orang Arab. Kalau kita ada gunung pasir di Cina itu juga gunung pasir. Kalau gunung pasir ini ya kalau satu tempuan 2 jam bisa minum air. Kadang dalam gunung pasir sangat panjang, kadang berhari-hari
Maka sampai 1 hari baru bisa menemukan air. Tayamum itu digunakan ketika tidak ada air. Contohnya orang yang jamaah haji itu mengendarai pesawat itu sekitar 9 jam di dalam pesawat. Kalau nanti dia berwudu semua, apakah ada air mencukupi dalam pesawat? Maka alternatifnya jamaah haji sebelum naik pesawat berangkat itu membawa debu, ditaruh botol, itu ada seperti itu. Juga ada mengambil dari bangku depannya penumpang tempat duduk. Kemudian gambar macam-macam najis. Nanti untuk bahan diskusi. Sekian, terima kasih. Sekarang kita mengadakan diskusi berkelompok. Bapak sudah siapkan tasnya, saya bagikan, kami musyawarahkan. Nanti kalau sudah selesai, baru nanti perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasilnya. Kelompok 1 membahas masalah menganalisis macam-macam air. Yang saya jelaskan tadi. Nanti silakan dimusyawarahkan. Kemudian kelompok 2 kita juga kemudian mengidentifikasi masalah benda atau cairan yang terkena najis di lingkungan sekitar. Silahkan nanti dimusyawarahkan. Dan kelompok 3 ini ada menganalisis najis ditinjau dari segi tingkatannya dan cara mensucikannya. Silakan dimusyawarahkan. Sudah tidak ada, silakan silakan ditulis nanti sampaikan. Kesulitan ke sini. Ayo. Saya berpaham. Kemarin tadi sudah jelaskan masalah macam-macam najis itu ada. Saya jelaskan tadi. Najis tadi ada tingkatannya, kemudian cara mensucikannya apa. Oke, kalau sudah selesai semua, silakan dari kelompok 3 dulu bacakan. Maju aja, maju. Silakan maju. Baca. Kelompok 3, di sini saya mewakili kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menganalisis hasil tinjauan dari segi tingkatannya dan cara mensucikannya. Najis ditinjau dari segi tingkatannya ada 3, yaitu 1. Najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya air kencing anak laki-laki yang berusia di bawah umur 2 tahun dan hanya minum air ASI atau air susu. Cara mensucikannya adalah memastikan air pada bagian yang terkena najis lalu dikeringkan. 2. Najis mutawassithah atau najis sedang. Disebut juga najis sedang karena berada di antara najis ringan dan berat. Najis ini berasal dari semua yang keluar dari tubuh dan tubuh manusia atau hewan. Cara mensucikannya mengalirkan air pada tempat yang terkena najis hingga hilang bau, rasa, bentuk, dan warnanya. 3. Najis mughaladzah atau najis berat. Najis ini berasal dari binatang anjing dan babi, baik dari kotoran maupun air liurnya. Cara mensucikannya ialah dengan mencuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu atau tanah, dan disunahkan basuh pertama debu atau tanah dicampur dengan air. Ya, bentuk tangan kelompok 3. Ayo maju dibacakan.
yang keluar dari tubuh. Dengar nggak? Kalau enggak agak keras sedikit. Yang lain udah dengar. 4. Cairan yang keluar dari tubuh seperti muntahan, darah haid, darah nifas, dan cairan yang keluar dari kubur maupun tubuh. Ada pertanyaan? Tidak. Apa lain? Kelompok 1. Tadi kelompok 1 Mbak, masalah Analisis keseluruhan. apa tadi isinya? Di antaranya mungkin ada kelompok yang lain mau nanti silahkan bertanya dari kelompok 1. Kelompok 1 silahkan kita berdiskusi. Tadi kamu berdiskusi antar kelompok sama kelompok, sekarang kita diskusi antar kelompok karena tadi sudah kelompok 3 sudah mengungkapkan pendapatnya, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada nanti saya bertanya ke kelompok masing-masing. Mungkin nanti dari pemaparan sampean kalau ada saya belum paham kelompok tiga, saya ingin menambahi dari jawaban kelompok 3, yaitu masalah najis mukhalafah. Ini sudah dari sini semua sudah benar, cuman perlu ada tambahan sedikit dari saya. Bahas masalah najis mukhalafah sangat penting. Mungkin dari penjelasan saya sampaikan seperti itu. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, silakan ketua kelas memimpin doa kita mau. Silakan yang kelas memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan